Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Imam. Saya adalah salah satu staf dosen di program studi fisioterapi program diploma Universitas Respati Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait teknik pengajaran yang saya lakukan, yaitu dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu patologi muskuloskeletal. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan beban 2 SKS teori. Adapun deskripsi singkat, mata kuliah patologi muskuloskeletal ini adalah mata ajar yang membahas tentang patologi terkait sistem muskuloskeletal ditinjau dari aspek molekuler, biomedik, dan klinis. Itu meliputi anatomi dan fisiologi, proses penyakit, patobiologi, imunologi, serta prinsip penanganannya. Kajian kasus-kasus muskuloskeletal juga ditampilkan pada mata kuliah ini guna meningkatkan pemahaman serta juga dikaitkan dengan data-data pendukung seperti hasil laboratorium maupun hasil radiologi. Oleh karena itu penting bagi mahasiswa mengikuti perkuliahan ini agar mereka mengenal konsep-konsep dasar penyakit sehingga harapannya dapat menjadi dasar bagi mereka dalam menentukan dan melakukan penatalaksanaan terapi selanjutnya. Dengan mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami patobiologi kasus-kasus traumatologi pada sport injury, mampu memahami patobiologi dan imunologi penyakit-penyakit yang terkait sistem muskuloskeletal, diantaranya seperti infeksi, penyakit-penyakit otot, tulang, sendi, neoplasma, penyakit metabolisme, serta diharapkan juga mahasiswa mampu merangkum patobiologi dan imunologi penyakit-penyakit terkait sistem muskuloskeletal, otot, tulang, dan sendi secara bertanggung jawab, terukur, dan efektif. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik yang diajarkan dengan media online sebanyak 14 kali pertemuan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dengan metode DIA, yaitu delivery, perkuliahan disampaikan dengan metode ceramah, serta pengayaan melalui artikel-artikel terupdate, jurnal, maupun video untuk meningkatkan pemahaman mereka. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu interaction atau interaksi dengan mahasiswa khususnya di dalam kelas. Saya bangun dengan meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa, diantaranya melalui brainstorming pada awal perkuliahan terkait materi yang akan disampaikan, seperti berupa video, berupa gambar, atau pernyataan, sehingga akan menumbuhkan ketertarikan mahasiswa mengikuti perkuliahan tersebut. Selain itu, saya juga menyediakan waktu di sela-sela penyampaian materi untuk memberikan kesempatan mahasiswa bertanya terkait materi yang disampaikan ketika ada yang belum dipahami, serta mahasiswa juga dapat saling berdiskusi. Adapun di luar kelas, partisipasi aktif mahasiswa saya bangun melalui diskusi dan konsultasi terkait penugasan yang mereka kerjakan, baik itu secara langsung maupun melalui media Learning Management System atau LMS. Asesmen pada perkuliahan saya lakukan diantaranya dengan pertama melakukan kontrak belajar pada awal pertemuan perkuliahan, termasuk di dalamnya menyepakati porsi penilaian, poin-poin yang akan dinilai, serta indikator capaian. Pada mata kuliah ini, poin penilaian untuk UTS disepakati yaitu 25%, kemudian poin penilaian untuk ujian akhir semester UAS sebesar 35%, porsi untuk kuis yaitu 15%, serta tugas 25%. Selain itu, saya juga menyampaikan dan memasukkan rubrik penilaian ke dalam RPS, di mana rubrik penilaian tersebut memuat unsur dan kriteria penilaian bagi mahasiswa untuk mencapai nilai terbaik pada penugasan-penugasan yang mereka kerjakan.
Dengan metode asesmen tersebut, mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan strategi mereka masing-masing agar mendapatkan hasil yang memuaskan pada perkuliahan ini. Selain itu, semua hal yang berkaitan dengan RPS, materi pembelajaran, jadwal pembelajaran, penugasan, dan lain sebagainya, saya masukkan ke dalam Learning Management System atau LMS, sehingga memudahkan mahasiswa mengakses dan belajar secara mandiri. Selanjutnya saya akan tampilkan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah patologi muskuloskeletal melalui platform Zoom Meeting untuk pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, pada siang hari ini kita bertemu lagi untuk membahas salah satu mata kuliah kita, yaitu mata kuliah patologi muskuloskeletal dengan judul Strain dan Sprain. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu dengan kepercayaan dan menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa pertama, indikator atau tolak ukur capaian pembelajaran kita pada siang hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat tentang sprain yang pertama, dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat tentang strain. Jadi ada dua, strain dan sprain. Flashback dulu materi sebelumnya tentang sport injury. Ya. Siapa yang ingin bisa menyampaikan dulu materi kemarin? Menyebutkan sedikit saja tentang sport injury. Ada? Silahkan. Salah satu. Oh, saya tunjuk aja berarti ya. Coba Fajar mungkin, Fajar. Fajar bisa menjelaskan sedikit apa itu sport injury? Iya Pak, baik Pak. Jadi sport injury itu seperti kerusakan, cedera pada bagian otot Pak, kayak cedera olahraga Pak. Oke, cedera pada bagian otot atau cedera olahraga. Baik, secara itu sudah tepat ya, sudah mewakili bahwa sport injury adalah cedera yang terjadi saat olahraga. Nah, kemarin kita membahas beberapa jenis cedera secara sekilas. Hari ini kita akan fokus ke dua jenis cedera dulu, yaitu tadi adalah strain dan sprain. Oke, saya punya gambar. Oke, bisa dilihat dulu gambar ini ya. Ini gambar yang bisa dirasakan lah kira-kira ya. Dan mungkin kita juga sering, setidaknya pernah merasakan. Saya minta pendapatnya coba Adel. Bagaimana pendapat Adel tentang gambar ini? Kalau menurut saya, Pak, ini cedera yang biasanya terjadi di pergelangan kaki, Pak. Mungkin Oke. dari cedera ini tuh yang kena tendonnya atau ligamennya, Pak. Oke, sudah mengarah ke anatomi ya. Baik, bagus sekali. Terima kasih Deborah dan Adel jawabannya. Baik. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari, Pak. Ini cedera seperti apa sih? Dan bagaimana terjadinya? Kemudian apa sih penyebabnya? Dan satu lagi juga yang penting, bagaimana penanganan awalnya, gitu ya. Karena ini umum terjadi pada kita, sehingga ada baiknya kita juga tahu selain cederanya apa, bagaimana terjadinya, apa penyebabnya, juga bagaimana penanganan awalnya. Baik, kita masuk dulu apa sih cedera ini, gitu ya. Sebelum memulai ke jenis cederanya, flashback sedikit bahwa di bagian terkait dengan muskuloskeletal ada yang namanya otot. Otot saya rasa semuanya sudah tahu ya. Otot adalah jaringan, dia adalah alat gerak aktif kita, kemudian fungsinya adalah untuk menggerakkan tulang. Tuh. Kemudian ada namanya tendon. Tendon adalah sambungan otot dengan tulang. Oke. Tulang, otot disambungkan dengan tendon. Nah, satu lagi yang terakhir, yang penting juga, yaitu adalah ligamen. Ligamen adalah sambungan antara tulang dan tulang. Gitu ya. Jadi kita ada otot, ada tendon, ada ligamen, dan ada tulangnya sendiri. Tulang sebagai konstruksi dasar, kekuatan utama yang penopang tubuh kita, tetapi tubuh kita tidak bisa berdiri dengan baik, tidak bisa bekerja dengan baik jika tulang tidak dilengkapi dengan otot, dengan tendon, dan dengan ligamen.
Itu ya, saya rasa ini sudah dipelajari di semester 1 tentang anatomi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk sesuai judul tadi, strain dan sprain. Apa sih itu? Strain itu adalah kerusakan yang terjadi pada otot atau tendon. Saya ulangi lagi, strain adalah kerusakan yang terjadi pada otot atau tendon. Nah, ini adalah otot, gitu. Ini adalah tendon. Otot melekat ke tulang, dilekatkan oleh tendon. Nah, kerusakan yang terjadi pada salah satu otot ataupun pada tendon itu disebut dengan strain. Kalau saya lebih mudahnya, di sini ada huruf T di otot, di tendon juga ada huruf T, maka strain dia menggunakan huruf T di sini. Lebih mudahnya kita ingat bahwa strain adalah cedera yang terjadi pada otot dan tendon atau tendon. Gitu ya. Sampai di sini semoga bisa dipahami dulu. Lanjut lagi, itu strain. Strain otot dan tendon tadi ada 3 klasifikasi. Ya. Kalau normalnya sempurna begini, grade 1 kerusakannya tipis atau hanya memar sedikit. Gitu ya. Grade 2 itu bisa separuh, kurang lebih separuh atau kurang dari separuh. Itu sudah ada robekan. Grade 3 sudah lebih dari separuh. Ya, sudah lebih dari separuh. Lebih dari setengah otot atau tendon yang robek, itu kita katakan sudah masuk grade 3. Ya. Baik, saya lanjut lagi. Nah, strain sudah, sekarang sprain. Ingat tadi kita punya 3 anatomi dasar yang saya jelaskan di awal selain tulang, yaitu otot, tendon, dan ligamen. Otot dan tendon tadi sudah masuk ke dalam strain. Nah, satu lagi ligamen itu disebut kerusakan yang terjadi pada ligamen itu disebut dengan sprain. Gitu ya. Bedanya cuma huruf P dan huruf T saja. Ya. Nah, karena tadi T strain sudah diambil oleh ligamen, otot dan tendon, maka sisanya ligamen adalah sprain. Gampangnya begitu. Biar tidak susah membedakan mana strain, mana sprain. Ingat aja huruf T sama P-nya. T itu artinya otot dan tendon, T. Nah, berarti sisanya lagi, sprain, itu berarti yang rusak adalah ligamen. Jadi sprain adalah kerusakan yang terjadi pada ligamen. Ya, ligamen adalah jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Sprain pun punya beberapa klasifikasi, Bapak Ibu. Sama seperti strain, ada 3. 1 jika robekannya kecil, 2 jika robekannya setengah, dan 3 jika robekannya full, robek seluruhnya. Itu masuk grade 3. 1 jika robekannya kecil, 2 robekannya setengah, 3 robek total. Ya. Penyebab dari sprain dan strain banyak, diantaranya bisa terjadi karena kelemahan otot atau stabilitas yang buruk. Bisa juga terjadi karena kurang pemanasan sebelum olahraga. Datang ke tempat olahraga, jogging, langsung lari tanpa pemanasan dulu, tanpa stretching dulu. Atau misalnya datang ke kolam renang, langsung terjun, tidak pemanasan dulu. Atau misalnya ikut lomba lari, running, 5 kilo, 10 kilo, tanpa pemanasan, datang ke tempat langsung lari. Itu juga berisiko. Keseimbangan yang buruk, misalnya mengalami gangguan keseimbangan, atau misalnya umurnya sudah lanjut, sudah lansia, kadang keseimbangannya menurun. Bisa juga karena permukaan lapangan olahraga yang tidak rata. Ini sering terjadi pada kita, misalnya kita menginjak lubang. Tanpa sengaja, pergelangan kaki kita menekuk ke dalam, sehingga juga mengalami sprain tadi. Kemudian sepatu atau alas kaki yang tidak tepat, tidak bagus, tidak pas ukurannya, terlalu besar atau terlalu kecil, itu juga bisa mengarah pada terjadinya strain dan sprain. Ya. Apa yang kita rasakan ketika awal-awal mengalami sprain dan strain? Pertama adalah nyeri umum karena cedera, pasti ada terjadi
proses inflamasi dan itu menimbulkan nyeri. Kemudian pembengkakan inflamasi dengan 5 ciri-cirinya sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan keterbatasan gerak dan fungsi. Akibat nyeri, akibat terjadi inflamasi, maka gerak dan fungsinya juga menjadi terbatas. Ya, saya rasa mudah untuk dipahami. Nah, lalu bagaimana penanganan awalnya ketika mengalami cedera akut ini, strain dan sprain ini? Kita bisa menggunakan akronim PRICE. Singkatan dari P adalah protect, R itu rest, I itu ice, C itu compress, E itu elevate atau mengangkat. Nah, satu persatu kita lihat. P protect itu artinya adalah mengamankan, R rest artinya adalah istirahatkan, I ice itu adalah mengkompres dengan es, kompres dingin gitu. C adalah kompres artinya menekan. Dan terakhir E elevasi atau meninggikan. Gampang ya, press gitu ya. Lalu press ini kapan diberikan? Diberikannya sesaat setelah cedera atau paling lambat hingga 3 hari setelah cedera, masih boleh terus diberikan metode press. Jika tidak menemukan atau tidak dapat dibawa ke pelayanan kesehatan, atau kira-kira kondisinya tidak terlalu buruk, maka bisa menggunakan diberikan press terlebih dahulu gitu ya. Tapi jika kondisinya semakin memburuk atau dekat dengan tempat fasilitas kesehatan, bisa segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, terus apa yang dibutuhkan untuk melakukan press? Yang pertama adalah es, karena tadi ada kompres es gitu ya, alat yang dibutuhkan itu. Yang kedua bisa menggunakan perban elastis karena ada akronim C, kompres, menekan, itu menggunakan perban elastis. Kemudian menggunakan ice bag atau handuk, ini juga untuk mengkompres es, kompres dingin. Menggunakan ice bag atau handuk. Ya. Caranya protect itu artinya mengamankan anggota tubuh yang mengalami cedera, kita istirahatkan terlebih dahulu. Tidak dulu diberikan banyak kegiatan, tidak dulu diberikan banyak aktivitas. Kemudian rest itu istirahatkan, sama mirip-mirip dengan P tadi, protect ya. Jadi kalau protect tadi kita amankan, boleh diberikan alat-alat bantuan, protect itu kita amankan, diberikan alat-alat boleh seperti ini untuk mengistirahatkan total agar tidak lagi mengalami cedera tambahan. Setelah diberikan pengamanan, diprotek, kemudian kita istirahatkan. Istirahatkan anggota tubuh yang cedera, tidak diberikan kegiatan apa yang berat-berat dulu, benar-benar diistirahatkan, gitu ya. Kemudian kompres es dilakukan boleh setiap 2 jam sekali, bagusnya setiap 15 menit. Kalau punya ice bag, esnya bisa langsung dimasukkan ke dalam ice bag untuk dikompres. Tapi kalau tidak ada ice bag, adanya cuma es batu di rumah, maka pemberiannya adalah dengan dilapisi kain yang cukup tebal, agar tidak kontak langsung antara es batu dengan kulitnya. Ya. Kemudian kompres tekanannya bisa kita berikan dengan perban elastis, diberikan tekanan di bagian yang mengalami cedera, harapannya agar tidak terlalu mengalami pembengkakan yang berlebihan. Kemudian elevasi, meninggikan, posisinya diharapkan bisa lebih tinggi daripada posisi jantung, sehingga sirkulasi kembalinya akan lebih mudah, gitu ya. Ini juga dalam rangka untuk mengurangi pembengkakan yang berlebihan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Teman-teman. Ada Pak. Ya. Saya. Silakan. Siapa ini? Labai ya? Ya. Oke, silakan. Baik Pak, terima kasih. Tadi kan Bapak ada menjelaskan tentang penanganan awal pada sprain dan strain. Salah satunya itu PRAS ya Pak. Iya. Habis itu ada menjelaskan tentang kompres es. Itu mengapa ya Pak harus dikompres es? Baik, ya saya jawab dulu ya. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Kenapa harus dikompres es? Karena ketika mengalami cedera, tanda awal yang muncul adalah inflamasi peradangan. Salah satu dari tanda gejala peradangan adalah pembengkakan. Ya. Nah,
Kenapa diberikan kompres es? Harapannya agar pembengkakan itu tidak semakin berat, tidak semakin parah. Kenapa? Karena kompres es akan menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah sehingga tidak terlalu banyak cairan yang dikeluarkan ke arah bagian tubuh yang cedera. Hasil akhirnya adalah tidak terlalu banyak pembengkakan yang terjadi. Kira-kira begitu, Pak ya? Sudah bisa dipahami ya? Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, belum ya? Saya lanjutin dulu. Nah, kemudian apa yang harus dihindari ketika mengalami cedera seperti ini? Ya, ada akronim, ada singkatan yang menggampangkan kita yaitu HAM. Oke ya, HAM itu juga bahasa Inggris sebenarnya. HAM itu artinya berbahaya, gitu ya, hindari. Kurang lebih begitu artinya. Nah, HAM itu ada singkatannya. Dari kata H adalah hit, artinya area yang cedera, jangan dimandikan atau diberikan dengan air hangat. Jangan mandi air hangat, jangan juga kompres dengan air hangat. Jadi menjawab pertanyaan Labai tadi juga, kenapa diberikan kompres es? Kenapa tidak kompres hangat saja? Nah ini dia. Karena kalau kompres es dia akan mengecil pembuluh darahnya sehingga mengurangi pembengkakan. Sebaliknya, kalau diberikan air panas atau dikompres panas, maka pembengkakannya akan semakin besar karena pembuluh darahnya akan melebar. Sehingga tidak dianjurkan untuk diberikan kontak dengan suhu yang hangat. Ya. Kemudian A, tidak dianjurkan untuk minum alkohol, jangan dulu. Ya. Kemudian running, R, jangan digunakan untuk lari. Kaki yang sakit jika mengalami strain atau sprain tadi, maka jangan digunakan untuk lari dulu. Kalau bisa, diistirahatkan dulu, sesuai dengan price tadi ya. R, rest, istirahat. Istirahatkan dulu, jangan untuk kegiatan dulu. Dan yang terakhir, M, massage. Artinya, yang bagian yang mengalami cedera itu, jangan dipijat, atau jangan diurut. Karena nanti akan memperburuk kondisi inflamasinya tadi. Gampang ya? HAM. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Tambahan Ada, lagi Pak. jika ada. Pada silakan. Siapa? Saya ingin bertanya, Pak, Iya, cuman. mengapa Ya. kalau cedera itu kita nggak boleh dimasaj atau diurut? Oke. Ya, terima kasih. Johan ya. Baik, sebagaimana tadi yang saya jelaskan, karena masase itu akan menyebabkan aliran darahnya itu menjadi semakin lancar, semakin terbuka. Nah, kemudian juga karena ada rasa hangat, ketika diberikan masase itu maka akan memperbesar pembuluh darah. Akibatnya, bagian yang bengkak tadi akan semakin membesar. Pembengkakannya akan semakin besar. Sehingga akan memperburuk kondisi pasien. Sehingga tidak dianjurkan untuk dilakukan masase. Begitu kira-kira? Ya, Johan ya. Baik. Oke, terima kasih. Yang lain ada lagi? Oke, jika belum ada, baik. Saya rasa cukup dulu untuk materinya. Kita lanjutkan dengan diskusi ya Bapak Ibu ya. Saya akan bagi kelompok kelas menjadi 4 kelompok. Silakan nanti berdiskusi 4 kelompok tersebut. Bahan diskusinya boleh dibaca dari materi saya. Kemudian ini materinya sudah saya kirim di LMS juga dan ada di grup kelas juga. Silakan di download. Kemudian link ini bisa diklik semuanya. Ini adalah artikel-artikel terbaru tentang penanganan dan tentang konsep dasar dari sprain dan strain. Boleh juga kalau teman-teman bisa dapat jurnal yang terbaru lagi, silahkan dibaca juga ya. Jadi ini karena waktunya singkat, saya cuma berikan waktu 10 menit sampai 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan dari gambar-gambar yang saya berikan. Gitu ya. Silakan berdiskusi dan membagi diri menjadi 4 kelompok. Baik. Ya, saya rasa sudah cukup diskusinya. Bapak Ibu. Mari kita langsung mulai. Ya, saya akan meminta perwakilan dari tiap-tiap kelompok nanti untuk menjawab pertanyaan. Ada 4 gambar yang saya berikan. Jadi silakan dijawab. Ini seperti apa, gitu ya, sesuai dengan materi tadi saya jelaskan. Untuk kelompok pertama perwakilannya silakan. Ini kelompok pertama, saya punya gambar seperti ini. Ada robekan di bagian sininya. Nah, ini dia. Oke, kelompok pertama. Perwakilannya siapa? Saya, Pak. Oh, Brian, silakan. Brian. Dari gambar ini cedera apa yang terjadi ini, Brian? Strain, Pak. Nah, kenapa strain?
Karena yang robek itu ototnya, Pak. Ototnya. Oke, baik. Bagus sekali. Ya, terima kasih. Kelompok 1, Brian. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 perwakilannya siapa? Saya, Pak. Oke, Mbak Nurul. Lanjut dulu, Mbak Nurul. Nah, dari gambar ini, cedera yang terjadi apa, Mbak Nurul? Sprain. Kenapa sprain, Mbak Nurul? Karena terjadi kerusakan pada ligamen. Oke, dari gambar ini ligamennya robek ya, sehingga sprain. Bagus. Terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 siapa perwakilannya? Saya, Pak. Joan. Nah, ini gambarnya, Joan. Untuk sprain grade ini, grade berapa ini? Joan? Grade 2, Pak. Kenapa grade 2? Karena dia robeknya setengah. Tepat sekali. Ya, baik. Terima kasih. Kelompok 3. Sama, Pak. Terakhir kelompok 4. Kelompok 4 perwakilannya siapa? Saya, Pak. Vin. Lanjut, Vin. Dari gambar ini, strain grade berapa ini, Vin? Dua, Pak. Grade 2. Kenapa grade 2, Vin? Karena robeknya setengah. Oke, sip. Ya, saya sudah bagus semua jawabannya, Bapak Ibu ya. Sudah menguasai berarti dengan baik. Semoga juga bisa terus dipahami, dan kalau mau menambah materi bisa dari video yang saya berikan di LMS. Ya, untuk menambah pemahaman teman-teman. Baik, itu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Saya minta tolong 1 atau 2 orang untuk dapat menyimpulkan. Saya akan tunjuk saja ya. Kesimpulan kita, apa itu strain, apa itu sprain. Saya minta tolong. Eliza tadi sudah ya. Salma. Strain itu apa, Salma? Strain Salma itu ada? kerusakan yang terjadi pada otot atau tendon, Pak. Oke, tepat sekali. Strain, otot atau tendon. Kemudian satu lagi sprain, Salma. Sekalian Salma jawab sprain ini apa? Untuk sprain itu kerusakan yang terjadi pada ligamen. Pada ligamen. Baik. Oke, terima kasih masukannya. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Senang sekali. Nah, sebelum perkuliahan kita sampai di penutup, saya mohon untuk mengerjakan kuis dulu ya, sebagai bahan evaluasi saya juga. Ya, silakan ini di scan di HP-nya masing-masing. Saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan kuis ini. Ada 5 pertanyaan. Silakan dikerjakan. Baik, sudah cukup saya rasa. Terima kasih. Nanti nilainya akan saya sampaikan. Atau bisa langsung dicek saja ya di LMS masing-masing. Nanti akan saya share nilainya sebagai evaluasi teman-teman juga. Ya, penguasaan materi hari ini. Nah, sebagai untuk penugasan, saya mohon nanti teman-teman dapat membuat mind mapping. Silahkan dikerjakan mind mapping, sederhana saja, cukup 1 halaman, kemudian nanti dikumpulkan di LMS-nya, paling lambat hari Senin tanggal 24 April pukul 8 malam. Ya, silahkan nanti diupload masing-masing mind mapping-nya. Kemudian untuk penilaiannya, ini aspek penilaian untuk mind mapping-nya. Jadi silakan untuk yang mau mendapat nilai terbaik bisa mengikuti panduan ini. Nilai 4 seperti apa tulisannya, seperti apa gambarnya untuk dapat nilai 4, seperti apa materinya, seperti apa estetikanya gitu ya. Jadi sehingga teman-teman bisa mendapat nilai maksimal dengan mengikuti rubrik ini. Gitu. Ya, saya rasa demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai, saya tutup. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi cuplikan dan penjelasan terkait perkuliahan yang saya ajarkan. Atas lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.